Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dan bagaimana tata cara mengaplikasikan keimanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana cara memahami keimanan tersebut sehingga kita bisa mengaplikasikan wujud daripada iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak bapak, coba perhatikan ini. Ini adalah api. Api ini kita memegangnya juga terasa sangat panas. Kita takut untuk memegangnya. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita? Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa api neraka itu panasnya 70, bahkan 90, bahkan ada yang mengatakan 99 kali panasnya api bumi. Nah, saking panasnya api neraka itu, dia tidak lagi warna kuning seperti ini, tetapi dia sudah berwarna merah saking panasnya. Dan tatkala kita menginjakkan kaki di api neraka, maka saking panasnya itu maka mendidih otak kita. Itu sungguh sangat masuk akal. Kenapa? Ini saja kita ketakutan memegangnya, api ini aja kan. Apalagi api neraka yang panasnya yang luar biasa. Jadi anak bapak sekalian, dengan mengimani Rasul-Rasul Allah bahwa Allah itu sudah menurunkan Rasul kepada umat manusia, dan Rasul itu sudah menyampaikan bahwa kita itu harus berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan, dalam bertindak, karena seluruh perbuatan kita seluruh perbuatan kita akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan kebaikan, maka balasannya adalah surga. Dan tatkala kita melakukan kejahatan, maka balasannya adalah api neraka. Beginilah contoh panasnya api neraka tadi. Sehingga dengan memahami bahwa balasan bagi orang yang berbuat kejahatan adalah neraka, maka setelah kita memahami itu, maka kita akan hati-hati bertindak di dalam kehidupan, di dalam ucapan, di dalam perbuatan. Kita akan berhati-hati karena setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sebagaimana Allah katakan itu kan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, bahwa sebutir jarah pun kejahatan itu akan mendapatkan balasan, dan sebutir jarah pun kejahatan itu, kebaikan dan kejahatan itu juga akan mendapatkan balasan. Jadi dengan memahami itu, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak. Karena jadi sebetulnya hal ini juga pernah dilakukan oleh salafus soleh. Jadi tatkala mereka itu ingin melakukan dosa, mereka ingin melakukan maksiat, maka mereka kadang membakar tangan mereka sendiri dengan api, sehingga dia berkata dengan dirinya sendiri, wahai diriku, dengan menyebut namanya, apakah kamu tahan dengan api ini? Kalau kamu tahan dengan panasnya api ini, maka buatlah dosa tersebut. Tapi kalau kamu tidak tahan, maka jangan kamu lakukan itu. Jadi ini yang membuat mereka itu tidak melakukan dosa, karena ternyata api dunianya saja kita tidak tahan, apalagi api yang ada di akhirat. Nah, inilah video pembelajaran bagaimana kita bisa memahami bahwa sehingga di dalam kehidupan itu, setelah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan Rasul-Rasul Allah sudah mengabarkan tentang balasan setiap amal perbuatan kita di dunia, baik kecil dan besar, maka di dalam hidup dan kehidupan kita akan hati-hati bertindak. Di dalam berucap kita akan hati-hati berucap, karena kita nggak tahu ucapan kita tersebut nanti bisa menyakiti hati orang lain, itu juga bisa membuat dosa. Di dalam melihat, kita juga hati-hati dalam melihat,
karena pandangan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab nanti di akhirat itu, di yaumil akhir itu, yang menjadi saksi bukan lagi mulut kita, tetapi yang menjadi saksi itu adalah kulit kita, mata kita, telinga kita, tangan kita akan berbicara. Seluruh kulit kita akan berbicara terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jadi misalkan, hai fulan, kamu di dunia melakukan ini, bisa saja mungkin kita berbohong. Tetapi terkala tangan kita yang melakukan itu menjadi saksi, maka kita tidak akan bisa lagi mengelak. Oleh sebab itu, anak bapak yang bapak cintai karena Allah, di video pembelajaran kali ini, beginilah cara kita memahami, mengimani Rasul-Rasul Allah. Dengan kita mengimaninya dan memahami apa yang dia ucapkan, salah satunya itu adalah tentang hari akhir, yaitu tentang panasnya api neraka, maka kita tentunya takut dengan masuk neraka. Oleh sebab itu, api dunia hanya saja kita tidak tahan, apalagi api nanti di akhirat. Jadi dengan demikian kita harus berhati-hati dalam bertindak. Kamu misalkan di sekolah, anak-anak bapak, jangan sekali-kali mencontek, karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak bagus. Bisa saja itu perbuatan curang. Nah, terkala guru mungkin nggak bisa melihat ketika kita berbuat curang, tapi malaikat sudah melihat. Malaikat sudah mencatat semua amal perbuatan kita. Dan ingat satu hal, bahwa semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu sudah dicatat oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin orang sekarang mungkin bisa saja kemudian menantang Allah, tetapi nanti ingatlah suatu saat akan kembali kepada Allah dan kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Oleh sebab itu anakku, terkala kamu mau melakukan dosa, maka coba kamu pegang api ini. Kalau kamu tahan dengan panasnya api ini, maka biasa kamu lakukan dosa itu. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun yang tahan dengan api. Maka api ini saja kita tidak tahan, apalagi api neraka. Oleh sebab itu, anak bapak sekalian, mari kita terus beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sebagai daripada aplikasi, sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.